Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Rahayu Prasetyo dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konseling karir media Genogram. Media efektif dalam meningkatkan kematangan karir melalui Genogram. Apa itu kematangan karir? Menurut Sarvikas, mendefinisikan kematangan karir sebagai kesiapan individu untuk membuat informasi, keputusan karir yang sesuai dengan usia dan mengatasinya sesuai dengan tugas perkembangan karir. Peserta didik dikatakan sudah matang dalam karir jika peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, merencanakan, serta membuat keputusan karir untuk masa depannya. Bagaimana cara agar peserta didik mencapai kematangan karir? Di sekolah, kematangan karir peserta didik dapat dibantu melalui pelaksanaan program bimbingan karir yang dilakukan oleh guru BK atau konselor. Pelaksanaan program bimbingan karir dapat dilakukan melalui berbagai layanan, seperti konseling karir. Layanan tersebut dapat diberikan dengan menggunakan berbagai macam metode dan media yang menarik serta relevan bagi peserta didik. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media Genogram yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Apa itu Genogram? Menurut Okisi, Genogram merupakan suatu model gambar 3 generasi tentang asal-usul keluarga. Maksudnya di sini 3 generasi adalah yang pertama adalah generasi peserta didik, yang kedua adalah generasi orang tua peserta didik, dan yang ketiga adalah generasi kakek nenek peserta didik. Dikembangkannya penggunaan Genogram sebagai alat bantu dalam konseling karir dilandasi oleh asumsi bahwa orang lain yang berarti bagi individu, seperti keluarga, orang tua, dapat memberikan pengaruh dalam pengembangan dan pemilihan karir peserta didik. Yang perlu diingat, seorang konseli atau peserta didik pada rentang usia remaja. Di sini, yang menjadi konseli dalam layanan konseling karir media Genogram adalah peserta didik pada rentang usia remaja, yaitu peserta didik yang duduk di bangku SMA. Tampaknya hanya dapat dipergunakan pada konseli atau peserta didik berkarakteristik mudah membuka diri dalam bentuk pembicaraan yang terfokus pada keluarga. Di sini lebih dianjurkan penggunaan konseling karir media Genogram ini lebih dianjurkan kepada peserta didik yang berkarakteristik terbuka, bukan yang berkarakteristik tertutup. Kenapa? Karena jika peserta didik berkarakteristik tertutup, peserta didik tidak akan mau membicarakan, menceritakan asal-usul keluarganya. Sedangkan di dalam teknik Genogram ini dibutuhkannya asal-usul keluarga, kemauan peserta didik dalam menceritakan asal-usul keluarganya, karir keluarganya, karena itu yang dibutuhkan di dalam teknik Genogram ini untuk tercapainya tujuan konseling. Tidak dapat dilakukan dalam sekali pertemuan. Jadi, layanan konseling karir media Genogram ini tidak dapat dilakukan dalam sekali pertemuan. Karena kenapa? Karena dalam Genogram ini membutuhkan banyak informasi sekali tentang tiga generasi dari peserta didik itu, dan peserta didik itu membutuhkan waktu untuk mengumpulkan informasi tersebut seperti karir om tantenya peserta didik, kakek neneknya peserta didik, dan hal-hal lain yang peserta didik perlu tahu, dan peserta didik bisa cari tahu dari keluarganya, om tantenya itu sendiri, atau kakek neneknya, atau orang tua peserta didik itu sendiri. Dan membutuhkan waktu pertemuan yang tidak hanya sekali, itu juga dikarenakan guru BK sendiri juga memerlukan waktu untuk menganalisis bagaimana respon yang timbul terhadap konseli itu ketika menceritakan tentang asal-usul keluarganya, ketika dalam Genogram, ketika melaksanakan teknik Genogram tersebut. Bagaimana tahap-tahap penggunaan Genogram dalam konseling karir? Yang pertama, tahap konstruksi Genogram.
Pada tahap ini, guru BK atau konselor membentuk genogram berdasarkan informasi dan arahan dari peserta didik yang menggambarkan 3 generasi tentang asal-usul keluarga peserta didik. Jadi pada tahap ini, guru BK atau konselor itu membuat genogram, dan pembuatan genogram itu berdasarkan cerita dari peserta didik itu, seperti peserta didik menceritakan dia itu mempunyai 2 saudara, dia dari ayah peserta didik itu dia mempunyai 3 saudara, dan dari ibu peserta didik itu mempunyai 4 saudara, seperti itu. Dan untuk yang menggambarkan genogram itu adalah guru BK atau konselornya, jadi bukan peserta didiknya. Peserta didik hanya memberi informasi. Untuk tahap keduanya adalah tahap identifikasi. Pada tahap ini, guru BK atau konselor bersama peserta didik mencatat pekerjaan-pekerjaan dari 3 generasi keluarga peserta didik yang ditunjukkan dalam genogram. Pada tahap ini, mulailah peserta didik untuk menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan dari keluarga-keluarganya itu, pekerjaan orang tuanya, pekerjaan saudaranya jika saudaranya sudah bekerja, dan pekerjaan om tantenya, pekerjaan kakek neneknya. Lah, pada tahap ini, peserta didik membutuhkan lebih informasi yang dibutuhkan, dan tidak bisa hanya sekali pertemuan, karena peserta didik harus mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai pekerjaan-pekerjaan om tantenya. Bisa ditanyakan kepada orang tua dari peserta didik itu. Jadi yang menanyakan itu peserta didiknya ke orang tuanya, bukan guru BK-nya. Untuk tahap ketiga adalah tahap eksplorasi konseli atau peserta didik. Pada tahap ini, guru BK atau konselor bersama peserta didik mengeksplorasi dari 3 generasi keluarga peserta didik. Dinyatakan dalam genogram dengan cara memberi model penggambaran bentuk yang berbeda untuk setiap peranan keluarga peserta didik berdasarkan persepsi peserta didik dan penguatan yang diberikan untuk setiap model penggambaran peranan itu. Kemudian guru BK atau konselor menganalisis seluruh materi wawancara dengan peserta didik. Jadi pada tahap ini, guru BK atau konselor bersama peserta didik itu mengeksplorasi. Mereka tuh seperti membuat penggambaran untuk bentuk-bentuknya. Jadi saling membuat persetujuan dengan peserta didik. Jadi peserta didik itu paham dalam bentuk model bentuk ini, itu saya beri model persegi ini berarti ini keluargamu yang laki-laki, untuk yang lingkaran keluargamu yang perempuan, seperti itu. Dan untuk garis miring 2 ini berarti keluargamu yang sudah bercerai, seperti itu. Akan saya jelaskan di slide selanjutnya agar lebih paham. Untuk membuat jika sudah terbentuk genogram itu, peserta didik sudah menceritakan semuanya, maka kemudian guru BK menganalisis seluruh materi wawancara dengan peserta didik itu, dan akhirnya mengambillah kesimpulan atau apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan genogram. Yang pertama adalah lembar kerja genogram, yang kedua adalah pensil atau pena, yang ketiga adalah penghapus, dan yang keempat adalah penggaris. Untuk penggaris ini sendiri itu tidak terlalu penting, karena kenapa? Tidak dibutuhkan pembentukan genogram yang benar-benar rapi. Yang penting peserta didik itu paham pembentukan genogram itu. Bagaimana cara pembuatan genogram? Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembentukan genogram. Di sini saya sudah membuat bentuk dari genogram. Saya akan menjelaskan. Cara pembuatannya adalah untuk membuat persegi, bangun persegi ini dan lingkaran ini dan juga garis-garis ini, kalian bisa masuk di menu Insert dan Shapes. Di sini, di dalam Shapes ini, banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kalian pilih. Ada bentuk persegi dan lingkaran. Di sini saya memakai bentuk persegi dan lingkaran.
kalian bisa memakai bentuk lainnya seperti segitiga atau persegi panjang atau bentuk-bentuk lainnya yang kalian inginkan, tapi berdasarkan persetujuan dengan peserta didik. Di sini saya contohkan memakai bentuk persegi untuk laki-laki dan bentuk lingkaran untuk menandai perempuan, dan persegi yang saya arsir ini adalah konseli, pihak konseli. Jadi agar tahu konseli letaknya itu di mana di genogram ini. Dan untuk garis, oke, saya mulai dari penjelasan dari keluarga konseli. Konseli ini mempunyai 2 saudara, yaitu 2 kakak perempuan. Ini ayah dan ibu konseli. Ayah konseli memiliki 3 saudara, yaitu 1 kakak laki-laki dan 2 adik perempuan. Ini adalah kakek dan nenek konseli. Dari pihak ibu mempunyai 2 saudara, yaitu 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Ini kakek dan nenek konseli. Kakek dan nenek konseli dari pihak ibu ini sudah bercerai, maka saya memberi tanda garis miring 2 ini. Ini berarti bercerai. Kakek konseli ini menikah lagi dan mempunyai 2 anak perempuan. Jadi seperti ini pembentukan genogram. Untuk tanda seperti ini, lurus ini berarti menikah. Dan untuk tanda lurus dan ada garis bawah ke bawah ini berarti keturunan. Seperti bisa kalian lihat di sini. Ini menunjukkan keturunan. Selanjutnya adalah ketika genogram ini sudah terbentuk seperti ini, guru BK bisa menanyakan pekerjaan dari keluarga peserta didik ini. Jadi, saudaramu ini udah bekerja apa belum? Kalau udah bekerja apa? Atau masih kuliah? Atau nganggur? Atau gimana? Dan pekerjaan kedua orang tuanya, itu ayahnya kerja apa? Ibunya kerja apa? Setelah itu pekerjaan om tantanya apa? Dan pekerjaan kakek neneknya. Di sini diharapkan setelah melakukan genogram ini, konseling menjadi terbuka dalam pikirannya dan bisa menentukan karir yang dipilihnya untuk masa depannya. Melalui genogram ini, konseling akan merasa seperti kagum atau memiliki gambaran. Oh, seperti contoh, seperti ini. Kakek dari konseling ini adalah seorang tentara. Konseling ketika bercerita, konseling merasa kagum. Iya, kakekku itu seorang tentara. Dia itu benar-benar tegas dan berani. Dan ketika bercerita, konseling itu merasa bersemangat dan benar-benar kagum saat menceritakan kakeknya. Nah, dari situ guru BK bisa melihat bahwa konseling ini tertarik dengan profesi tentara tersebut, dan kemungkinan besar konseling ini karirnya bisa memilih tentara. Tapi tugas guru BK tidak boleh menyuruh kamu berarti harus jadi tentara ya, karena menurut saya kamu itu pantasnya jadi tentara dari ceritamu gitu. Itu tidak boleh, karena konseling ini harus memandirikan individu. Jadi yang harus memilih itu konseling itu sendiri. Konseling mau jadi tentara atau jadi apa, meskipun konseling bercerita tentang tentara itu rasa terkagum-kagum, bersemangat, tapi belum tentu konseling itu ingin jadi tentara. Jadi kita kembalikan lagi keputusan akhirnya itu kepada peserta didik atau konseling itu. Sekian dari penjelasan saya mengenai layanan konseling karir media genogram. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Dan untuk PPT dan juga contoh genogram ini, saya akan bagi linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa lihat dan download agar kalian lebih paham lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.